Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market ada peningkatan tipis 0,4% ya. Dengan total crypto market cap mencapai 2,22 triliun US dollars. Tapi bad newsnya adalah Bitcoin close di bawah MA50 ya, atau lebih tepatnya di sini di bawah 47.000. Dimana kita tahu MA50 ada di 47.000 something ya. Jadi gimana nih? Apakah potensinya akan lanjut turun? Apakah ini akan langsung bear market atau enggak? Nanti kita akan bahas secara TA-nya ya. Tapi seperti yang kita lihat overall close-nya not good ya. Jadi karena lagi market sedang tidak baik seperti ini, ayo kita hibur dengan giveaway dari Crypto Indonesia ya. Sesuai yang sudah gue janjikan dalam video 10K gue ada giveaway ya. Dan giveaway itu bentuknya 100 bit DAO untuk 2 orang yang beruntung. Jadi masing-masing dapat 50 bit DAO ya. Dan seperti yang kalian sudah tahu juga, itu akan diundi dalam video ini ya. DCWT tanggal 15 Desember, seperti yang gue bilang di sini ya. Dan kalau kita lihat, sudah cukup banyak ya yang komen, ada 270-an. Tapi nggak tahu nih apakah semuanya pakai hashtag atau enggak. Jadi kita langsung masuk saja ke pengundiannya ya. Oke, jadi kita masuk ke ini ya, YouTube Random Comment. Dimana sudah seperti gue bilang, kita akan pick secara random. Nah, jadi yang pertama kita masukin otomatis URL-nya ya. URL-nya ini kita copy paste. Copy dan kita paste di sini ya. Paste. Oke, sama ya. Video yang ini benar ya. Nah, selanjutnya filter duplicate user. Of course ya, biar nggak ini ya. Lalu selanjutnya filter comment. Nah, di mana gue sudah bilang harus pakai hashtag giveaway TCI ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada 194 unique comments. Jadi ternyata nggak semua pakai hashtag di sini ya. Tapi nggak apa-apa ya, semoga kedepannya ada giveaway lagi bagi kalian yang lupa untuk pasang hashtag atau mungkin typo gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai ya. Kita start raffle-nya. Ini buat yang pertama. Oke, jadi bukan selanjutnya ya. Yang pertama adalah pemenangnya Ahmad Azil ya, dengan komennya semoga ada special giveaway selanjutnya. Waduh ya. Ini belum selesai aja udah ditagih lagi selanjutnya. Tapi oke. Selamat bagi Anda yang bernama Ahmad Azil. Nanti buat kalian buat Ahmad Azil yang sudah menang, jangan lupa untuk masuk ke grup dan ya announce bahwa lu menang di situ ya. Dan otomatis nanti gua juga akan komen lagi ke spesifik komen ini supaya kita bisa tahu nama lu nanti di Telegram apa ya. Jadi ini pemenang pertama yaitu Ahmad Azil. Oke, dan sekarang kita akan pilih satu lagi ya. Seperti yang gue bilang akan ada 2 pemenang. Masing-masing mendapatkan 50 Bybit ya. Jadi kita lanjut lagi. Oke, dan yang kedua adalah seseorang yang bernama Raihan Aslam ya. Komennya, makasih edukasinya bang, giveaway TCI. Congratulations buat Raihan ya. Jadi sudah ada 2 pemenang. Dan ya semoga nanti kedepannya kita akan ada juga lagi giveaway seperti ini lagi. Dan jangan lupa nggak cuma ini aja, kalian harus masuk ke grup ya dan membuktikan bahwa lu sudah menyelesaikan si syarat dan ketentuannya ya. Jadi apa aja? Yang pertama lu masuk ke grup biar gampang ya. Lalu kedua, lu screenshot YouTube ID sudah subs di TCI gitu. Dan yang kedua, lu screenshot lagi UID Bybit. Nah, untuk UID Bybit ini kalau nggak ngerti nanti nggak apa, tinggal tanya aja di grup. Intinya adalah si UID ini bisa membuktikan bahwa lo sudah terdaftar di bawah dari referral link kita di Bybit ya. Dan yang ketiga adalah screenshot komen lo untuk membuktikan bahwa ini memang benar-benar lo yang menang alias bukan ngaku-ngaku ya. Jadi selamat bagi kalian dan jangan lupa kalian punya waktu sampai jam 6 sore untuk membuktikan bahwa kalian benar-benar yang menang dan juga membuktikan bahwa kalian sudah punya semua syarat dan ketentuannya ya. Jadi sekali lagi congratulations bagi kalian berdua dan ya semoga nanti bisa next Launchpad bisa ikut juga ya. Oke, dan satu lagi guys, andaikan sampai jam 6 sore ini belum ada komunikasi dari para pemenang ini, ya besok kita undi lagi begitu ya. Jadi siap-siap juga jangan sampai lengah yang lain nih. Siapa tahu 2 ini nggak ke grup dan tidak menyelesaikan syarat dan ketentuan. Ya sudah, besok kita undi lagi. Jadi buat 2 pemenang ini ayo cepat-cepat masuk ke grup, announce bahwa kalian menang dan ya tentunya berikan bukti-bukti syarat dan ketentuan ya.
Oke, dan mumpung abis bagi-bagi BitDAO, gua sekalian mau ngingetin bahwa ini sebentar lagi masa komitmen untuk Launchpad gitu ya. Bagi kalian yang sudah memiliki BitDAO dan sudah masuk ke average di sini ya, jangan lupa untuk commit your BitDAO. Karena kalau lo nggak commit BitDAO-nya, ya nggak akan dapet easy-nya ya. Dan apa namanya, mungkin by the time ini udah di-upload ya, otomatis ini udah bisa lo commit aja ya. Jadi setelah lo lihat video ini, langsung cepat-cepat masuk ke Bybit supaya lo bisa komitmen BitDAO lo gitu ya. Dan ya mungkin sedang dalam dalam posisi market seperti sekarang gitu ya, galau seperti ini. Mengikuti Launchpad ini menjadi salah satu tempat untuk kita bisa terus profit gitu ya. Jadi secara sejarahnya Launchpad rata-rata naik itu ratusan sampai ribuan persen gitu. Jadi ya bisa dibilang ini salah satu cara untuk kita bisa terus constantly profit dalam market yang sedang gak jelas. Jadi bagi kalian yang sudah tertarik untuk mengikuti Launchpad, persiapkanlah bit dulu dari sekarang untuk next project. Gitu. Kalau nggak dari sekarang, seringkali lupa dan ujung-ujungnya malah jadi mepet-mepet dan average-nya jadi jelek. Gitu. Sudah ada beberapa contoh ya. Waktu kemarin lagi di video Rili ya, banyak yang, waduh, tinggal sehari lagi, bang, bisa nggak ya bang? Ya, bisa sih, tapi bit download harus gede banget. Gitu. Jadi buat kalian yang ingin mengikuti Launchpad, persiapkanlah dari sekarang. Supaya minggu depan tinggal nunggu aja. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi gue ingatkan, jangan lupa untuk mengcommit BitDAO-nya. Karena gue pernah lupa dan ujung-ujungnya gue cuma ngeliat harganya ngepam dan gue cuma gigit jari gitu ya. Oke, jadi setelah bagi-bagi BitDAO ya sudah happy vibe, sekarang kita balik lagi ke kenyataan ya. Dimana kita bisa lihat Bitcoin close di bawah MA50 di weekly. Nah pertanyaannya gini, wah bang apakah ini udah confirm bear market? Enggak juga sih ya. Karena technically speaking ini juga dia close di bawah dari MA50 gitu. Jadi masih ada kemungkinan dia bisa lanjut lagi ke atas. Gitu. Nah, yang mungkin yang jadi mulai vibe-nya rada buruk adalah kalau dia open dan close di bawah dari MA50. That's bad. Di sini kan kita lihat nih, dia open di bawah tapi close lagi di atas ya. Kita berharap bisa kayak gini movementnya, apalagi kalau dia bisa engulf gitu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga secara daily-nya ya, dia itu sebenarnya masih ada support ya, di bawahnya masih ada support. Jadi yang pertama adalah support Fibo di sini, di mana kita bisa lihat dengan jelas kemarin ya waktu Nayib Bukele nih, ini crashnya Nayib Bukele waktu dia menjadikan Bitcoin sebagai legal tender dan turun sampai sini, dia terpantul di Fibo di daerah sini, yaitu di daerah 43 ribuan. Jadi masih ada di situ. Lalu technically speaking juga masih ada 42 ribu. Mungkin saja Bitcoin masih mengejar wick dia nih, karena seringkali seperti itu disebutnya kayak apa ya, chasing wicks gitu ya, dimana dia mengejar lu sampai wicks ini, dia satisfied baru dia naik lagi. Ada kemungkinan seperti itu juga. Dan di waktu bersamaan jangan lupa juga di sini ada BTC Bull Support Wall, dimana seperti yang gue bilang ini adalah satu statistik yang 10 tahun ini belum pernah pecah untuk Bitcoin ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu ini quite simple ya. Jadi saat Bitcoin berhasil menahan Bull Support Band ya, nahan tuh seperti ini ya, dia nggak close di bawah dan dia naik lagi ke atas, itu biasanya, bukan biasanya, tapi selama 10 tahun terakhir, dia nggak pernah tembus lagi angka paling rendahnya. Jadi in theory, harusnya nggak akan nembus dari harga sini. Gitu. Jadi, ya masih ada beberapa support yang cukup kuat sebenarnya di bawah. Jadi, ya, kita lebih baik jangan jadi dukun, kita harus lihat saja market mau seperti apa. Karena baik lagi, market itu bukan punya kita, dan apa namanya yang kita bisa lakukan adalah bereaksi terhadap markets. Oke, dan selanjutnya Luna, di mana kita bisa lihat Bitcoin berdarah-darah, Luna malah new all time high. Ya, ini memang gokil banget ya Luna ya. Di mana Bitcoin close di bawah MA50 di weekly, Luna nggak peduli malah nembus new all time high. That's really cool. Nah, buat kalian yang penasaran, fundamental Luna seperti apa sih? Kok bisa kuat seperti ini? Boleh kalian nonton video review gue mengenai Luna. Antara lu mau lihat langsung di playlist dari crypto review gue, atau nanti mungkin gue taruh linknya di bawah ya buat kalian yang penasaran. Jadi kita bisa lihat all time high baru untuk Luna adalah $80 per cheese ya, 80.00. Cukup unik ya. Dimana kita lihat previous all time high-nya itu ada di angka 78,40 sen gitu. Jadi ya lumayan ada peningkatan sekitar $1 ya, $1 lebih lah ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ya baik lagi nggak semua cryptocurrency itu percis mengikuti BTC. Ada beberapa yang anomali ya. Nah, Luna ini yang paling kuat melawan salah satunya ya dari yang gue lihat lah ya. Karena kalau mau ngomong banyak banget kripto, tapi yang kita lihat salah satu yang paling kuat melawan BTC adalah Luna gitu.
gitu ya. Dan sekali lagi ini membuat gue tambah sedih lagi kemarin gak kena di sini ya. Kayaknya harus lebih tinggi lagi lain kali ya. Si ininya maksudnya si buy limitnya. Tapi nggak apa. Dan gue harap bagi kalian yang sudah ketinggalan di sini, yang buy limit yang nggak kena di sini, dapat di sini ya. Kalau gue pribadi ada di daerah MA20-an, cuman gue lupa tepatnya berapa, pokoknya di antara daerah sini ya. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kalau gue pribadi sih andaikan lu belum punya ya atau lu lupa di sini dan lupa di sini, ya nggak apa-apa, balik lagi aja, lu pasang buy limit lagi di MA20 di daily. Karena ya coba kita lihat ya sekuat-kuatnya satu aset. Ya gini loh, kalau andaikan BTC bagus ya, BTC lagi nggak ngadat seperti ini, menurut gua Luna bisa jauh lebih kuat lagi momentumnya. Gitu. Jadi ada kemungkinan Luna bisa istirahat dulu ke MA20 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Dan seperti yang gue bilang ini cukup amazing ya. Menurut gue amazing secara movement dia ya. Walaupun kalau kita lihat di weekly sudah mulai overheated ya. Technically speaking ini bisa menjadi tempat kalian untuk take profits kalau belum di daerah sini ya. Nah, kalau kalian sudah take profit, nanti kalau kalian take profit di sini, ya sudah berarti itu bagus. Karena kenapa? Kita bisa lihat bahwa dia keluar dari Bollinger Band. Jadi sekali lagi gue ulangin untuk kalian yang punya posisi Luna dan belum take profits ya, di sini belum take profits, ya sudah ini bisa menjadi salah satu poin untuk lu take profit. Dan kalau lu bingung kenapa take profit, ya coba nanti nonton video mengenai take profits dari gua. Ya nanti mungkin gua taruh di link di bawah atau lu bisa cari sendiri di tutorial Switoshi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke, dan selanjutnya Solana, di mana kita bisa lihat Solana ini terpukul lagi oleh MA20 ya. Jadi lama-lama kayaknya kalau gue bikin merch ya, kalau gue bikin t-shirt, gue kayaknya mau bikin MA20 sebagai tukang pukul kayaknya ya. Nah, kita bisa lihat dengan jelas bahwa dia terpukul dengan sangat rapih ya. Dia retest dan langsung pam, dipukul turun. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya ya normal sih, karena di sini bukan cuma MA20 yang menjadi resisten, tetapi juga Fibonacci 61,8%. Jadi ya oke lah, normal lah. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya adalah apakah dia akan membuat lower low atau dia bisa bertahan di daerah sini nih. Kalau dia bisa bertahan di daerah sini dan menemukan momentum, kembali lagi menyerang MA20, that's really good. Ya, itu yang kita cari gitu. Jadi kurang lebih movementnya seperti ini ya. Semoga saja dia ke sini menemukan support di daerah 175, mantul lagi dan boom nembus 20. Ya. Menurut gue ini bisa sangat dilakukan oleh Solana apabila BTC stop ngadat gitu ya, karena dia BT mulu, ujung-ujungnya alts juga cenderung bingung gitu mau kemana nih ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Kalau gue pribadi sih gue masih belum tambah lagi posisi. Terakhir gue tambah posisi Solana itu di MA20 di weekly ya, di daerah 160-an lah ya, di sekitar 160 something. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kalian mau pasang di situ boleh aja sebenarnya. Sekarang sih ada di sekitar 167 untuk di MA20 di weekly gitu ya. Kalau gue saranin sih lebih baik taruh situ aja bagi kalian yang sudah nggak, bagi kalian yang belum punya posisi lagi di Solana gitu ya. Karena kalau di daily sekarang masih belum jelas ya supportnya di mana gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan ya harus rada bersabar ya, karena nggak semua altcoins itu seperti Luna. Luna ini adalah satu exception atau anomali gitu ya. Oke, dan selanjutnya kita bisa lihat Cardano. Kemarin secara movement nggak terlalu kuat ya, bukan nggak terlalu kuat, nggak kuat. Basically cuma ngedoji aja ya, bikin PHP gitu. Tapi ya baik lagi, seperti yang gue bilang, memang momentum Cardano sangat lemah sekarang secara TA. Ya. Dan kalau kita lihat juga, yang penting daerah $1.20 itu masih menjadi support. Sini ya, nggak tembus. Jadi dia terus membuat lower high, tetapi minimal dia nggak membuat lower low. Gitu ya. Itu yang quite okay dari posisi sekarang. Jadi andaikan lu pengen banget averaging Cardano, ya sebenarnya boleh aja sih di daerah $1.20 gitu. Ya bagi lu yang belum punya. Tapi kalau udah beli 10 kali di $1.20 ya jangan, udah cukup menurut gua gitu ya. Jadi gimana untuk Cardano? Kalau menurut gua dia ya PR-nya masih sama ya. PR-nya bertahan di $1.20. Dan nanti semoga Bitcoin saat dia udah nggak BT, ya dia pelan-pelan bisa menemukan momentum bersama dengan BTC menembus 20. Apa-apa dia koreksi lagi dan membuat higher high, higher low. Itu yang kita cari. Itu menurut gue itu yang paling gampang buat kita lihat satu aset itu akan kembali lagi naik atau berubah tren atau enggak. Gitu. Sama kayak waktu dulu BTC nih ya. Gue inget banget BTC ada beberapa lah gitu ya. Apa ya, beberapa orang-orang di sosial media bilang udah pasti 55.000, lihat
terpantul, support kuat. Padahal gue masih lihat di sini dia masih terus membuat lower low dan lower high, lower low, lower high. Ya berarti trennya masih turun dan ternyata benar turun. Gitu. Jadi simple kok sebenarnya ngelihat markets itu. Selama dia masih terus membuat lower low, lower high, lower low, lower high, ya sudah siap-siap masih ada potensi turun yang lumayan besar. Gitu. Kalau dia sudah mulai higher high, higher low, secara probabilitas ya dia lebih tinggi untuk naik. Simple. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan kalau gue mau ngomong secara fundamental sebenarnya kalau lu benar-benar ngikutin berita Cardano, mereka nggak diem kok. Charles itu nggak diem. Dia terus ada project yang dia terus keluarkan, update-update yang terus dia keluarkan. Bahkan dia sangat fokus juga untuk ngebantu orang-orang untuk membuat dApps di dalam Cardano Network. Seperti yang kita tahu, Cardano ini menggunakan Haskell. Jadi cukup ribet dibandingkan dengan Ethereum ya atau Ethereum based dApps gitu. Tapi seperti yang kita lihat, tim dari Cardano itu nggak cuma diam, mereka literally nanya, ada yang perlu kita bantu nggak? Gitu. Jadi sebenarnya mereka nggak diam dan ya baik lagi gini, kadang-kadang market itu tidak terlalu rasional. Mereka pokoknya cuma pengen hasil, tapi nggak pernah mau peduli isi prosesnya. Gitu. Makanya seringkali ya seperti ini gitu. Dan bisa dibilang kenapa ini naik juga dengan luar biasa cepat, karena hype dari smart contract, seperti yang gue bilang kemarin-kemarin. Makanya waktu itu gue saranin untuk take profits di daerah sini, gitu kan, antara sini atau sini, itu gue lupa nih, saudara ada lama. Gue pribadi seingat gue take profits di sini, ya. Kenapa? Karena menurut gue overhype, gitu loh. Dan ternyata benar, orang ujung-ujungnya ekspektasinya terlalu tinggi dan jadi nggak realistik. Akhirnya apa ya turun, gitu loh. Udah turun diperparah sama Bitcoin, ngedump, ya sudahlah. Sekarang ada di posisi sini kita. Jadi ya baik lagi gue nyatin sekali lagi. Markets itu tidak selalu rasional. Seringkali mereka ya itu ada cycle-cycle di mana mereka itu ya hanya ngikutin hype saja, gitu ya. Jadi kalau gue pribadi sih gue tetap bersabar karena menurut gue Cardano ya benar-benar ngelakuin kok apa yang mereka omongin, gitu. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Matic, ya, di mana kita bisa lihat Matic ini tertahan oleh Fibonacci resistance, ya. Tepatnya berapa? Di 50%. Gitu. Nah, jadi kalau kita, 61,8, soalnya kebalik ini resisten ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dengan sangat jelas ya, dia tertahannya rapih banget di sini. Nah, ini membuktikan bahwa it's not just random lines, gitu ya. Ini ada, ada korelasinya kok, gitu ya. Jadi, nggak rugi lah kalau kita belajar TA, ya. Tapi ya ekspektasinya harus benar. Jangan berpikir lu punya dukun pribadi, ya. Nah, jadi selanjutnya gimana buy limitnya? Kalau gue pribadi sih ada di MA50. Tapi untuk apa? Sekali lagi gue ingetin untuk averaging. Karena gue nggak pernah suka dengan sistem all in. Karena kalau all in, ya kalian coba sendiri deh all in ya. All in tuh stress menurut gue ya, stressful. Jadi kalau gue pribadi ada buy limit di MA20. Nah, selanjutnya seperti apa? Andaikan sampai turun lagi, ya gue sih siapin di MA50. Quite simple. Dan untuk Matic seperti apa? Kurang lebih bisa dibilang ini salah satu aset yang cukup melawan Bitcoin ya, walaupun gak segila Luna. Luna sekarang basically sedang ngejar lagi all time high dia ya. Tapi ya baik lagi, kita nggak tahu yang mana yang akan melawan BTC gitu kesannya. Nah, selanjutnya kalau untuk Matic bisa dibilang kenapa demand dia luar biasa besar adalah karena salah satunya Uniswap sudah basically lu bisa menggunakan Uniswap 100% untuk untuk berselancar lah dalam networknya Matic sekarang ya, dan sudah ada vote secara governance mereka juga. Nah, ini mungkin menjadi salah satu alasan kenapa Matic cukup tahan banting gitu. Nah, jadi itu baik lagi, project yang punya fundamental bagus itu bisa aja turun. Jangan berpikir karena fundamental bagus dia anti turun. No, bisa tetap turun gitu loh. Contoh kayak Cardano juga menurut gue bagus secara fundamental, tapi ya kalau dia turun ya turun gitu loh. Tapi yang penting adalah project-project yang dengan fundamental bagus ini punya kekuatan untuk kembali lagi naik. Berbeda dengan koin-koin pom-pom yang sudah hilang hype ya sudah mati gitu loh ya. Jadi itu perbedaan mendasarnya. Jadi jangan sampai salah berpikir bahwa oke, kalau gua beli koin-koin seperti Matic, BTC, Luna itu nggak akan pernah kebanting. No, that's not the point. The point-nya itu adalah it can get back up gitu. Ini bisa kembali lagi naik berbeda dengan koin-koin pom-pom ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Dan congratulations bagi kalian yang sudah mulai beli Matic sejak gue bahas. Karena udah lumayan lama sih. Gue di daerah sini ya nih. Ya kayaknya di daerah sini. Waktu lagi mau terpantul di daerah MA50. Bahkan sedang tembus waktu itu seingat gue ya. Jadi ya itu. Kadang-kadang the best time to buy itu saat waktu lagi nggak enak-enaknya gitu. Lagi mual-mualnya gitu. Nanti pas udah naik lu happy-happy sendiri. TP gitu ya. Jadi
Ya itulah, seringkali kita harus bikin reverse monkey brain. Lu beli saat lagi turun, jangan waktu lagi naik gitu ya. Dan lu jual saat lagi naik, bukan lagi turun. Ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke AVAX. Ya, dimana kalau AVAX kita bisa lihat kemarin dia terkoreksi. Ya. Terkoreksi di daerah sini sebenarnya nih. Ya, jadi balik lagi ada korelasi lagi. Ya, jadi previous high gitu ya mau dia lower high atau higher high itu seringkali bisa berubah menjadi resisten ya, dan di sini terbukti dia ketahan di daerah situ. Nah, sekarang selanjutnya gimana nih? Kalau gua ngelihat sih justru ini bisa dibilang AVAX ini adalah salah satu aset yang secara teknikalnya dia cukup melawan Bitcoin. Walaupun ya, baik lagi, nggak sehebat, wah ini Luna new all time high lagi ya. Luna new all time high lagi. Ya, jadi ya yang seperti Luna ini jarang ya, jarang. Jadi jangan berpikir ini normanya gitu. Dan menurut gua, kalau ini BTC nggak lagi ngadat, Luna bisa jauh lebih gila. Ya, bisa jauh lebih gila. Bahkan menurut gua bisa sampai ke $100. Tapi karena ditarik oleh BTC ya segini. Tapi ya well, not bad at all ya, malah bisa jadi kesempatan buat kita averaging ke bawah ya. Nah, untuk AVAX, gue pribadi sih pasang buy limit di daerah MA50 ya, yaitu di daerah sekitar 98 99 gitu ya. Atau mau lu bulutin ke 100 juga boleh. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Dan secara weekly-nya dia masih nggak overbought ya, masih cukup jauh. Dan sebenarnya secara struktur di weekly cukup bagus ya. Dia sempat nyaris ke bawah, walaupun gue lebih prefer kalau dia kena sedikit sih MA20 di weekly. Tapi ya, well, masih oke lah, masih oke seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Dan overall ya baik lagi ini mengingatkan untuk kita beli aset-aset yang punya fundamental kuat. Karena kalau punya fundamental kuat, projectnya jelas, ada gunanya, turun pun nggak takut gitu. Kalau yang takut tuh apa? Lu beli koin-koin yang nggak jelas, nggak punya fundamental, cuma jualan burn doang gitu ya kan, ada tuh project-project yang cuma jualan burn aja. Iya, saat seperti ini ya sudah susah gitu loh, turunnya turunnya parah banget, dan basically nggak akan recover lagi gitu, dan next market yang mungkin sudah mati gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum, dimana kita bisa lihat Ethereum sepertinya sideways ya, sideways, dimana dia kemarin lusa menemukan momentum dan technically dia membuat higher low di sini ya, that's good. Biasanya mulai terbentuknya higher low ini bisa menjadi salah satu indikasi untuk satu aset reversal gitu. Jadi ini pertanda baik dari Ethereum. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah dia cukup kuat untuk mempertahankan higher low di sini. Kalau di sini dia turun lagi dan nembus dari higher low di sini, ya sudah balik lagi ke pola lower low, lower high gitu. Nah, sekarang kalau untuk Ethereum, gue pribadi masih tetap pasang buy limit di daerah 3621. Alasannya kenapa? Simple. BTC masih ngambek. BTC masih BT, masih ada kemungkinan turun lagi. Kalau BTC turun lagi, kemungkinan Ethereum akan kembali lagi ditarik oleh siapa? BTC. Gitu. Jadi logika sederhana seperti itu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk Ethereum pribadi sih, kalau kita lihat secara weekly juga jauh lah dari overbought, ya. Jadi ya technically speaking masih quite okay semua. Dan sebenarnya bisa juga selain dari 3621 bisa juga lo pasang di sini di daerah 3827. Kenapa? Karena itu adalah MA20 di weekly ya. Jadi sekali lagi gue ulangin, kalau gue pribadi antara buy limitnya di 3827-an yaitu MA20 di weekly, atau bisa juga di sini yaitu di daerah 3621 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan overall Ethereum not bad dibandingkan dengan beberapa aset lain. Dia cenderung lumayan bertahan lah gitu. Dan kalau kita lihat juga Ethereum dominance mulai naik gitu. Jadi ya jangan sampai kita meremehkan Ethereum gitu dan menganggap Ethereum terlalu mahal, karena no, menurut gue Ethereum masih punya potensi yang luar biasa besar. Dan jangan lupa TVL dari semua project kripto di dunia paling tinggi adalah Ethereum gitu. Jadi ya otomatis kalau seperti itu dia masih menjadi market leader ya. Jadi kita nggak boleh meremehkan Ethereum. Oke, dan sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, sekali lagi gue ingin ingatkan, kita Crypto Indonesia ini bukanlah channel financial advisor. Semua data, semua chart yang ada di Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Dan sekali lagi bukan jualan sinyal. Kalau jualan sinyal, gue udah tagih kan ke lo. No, di sini tujuan gue adalah untuk membiasakan lo membaca chart. Dan menurut gue berhasil. Karena kenapa? Sudah cukup banyak orang-orang yang masuk ke grup yang tadinya buta TA sekarang sudah mulai terbiasa dengan melihat chart.
Kenapa jadi terbiasa? Karena dilihat terus, gitu ya. Bisa karena biasa. Nah, itu yang ingin gue terapkan di Daily Charting with Toshi. Gitu ya. Jadi, gue ingetin sekali lagi, ini semua bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk membiasakan kalian charting. Ya. Dan jangan lupa untuk selalu manage your risk and do your own research. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.